Oke, inilah tampilan dari aplikasi Posyandu. Di sini ada beberapa menu. Dan tentunya di menu pertama ada data imun, data vaksin, data anak, dan selanjutnya di sini ada data ibu, data petugas, dan Posyandu. Oke, kita akan lihat satu di sini di data imun. Nah, di sini di data imun ada beberapa submenu juga, data imunisasi dan lain sebagainya. Oke, jangan kemana-mana, simak terus. Yups, dan di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi Posyandu ya. Tentunya ini nanti akan berguna bagi Posyandu ya. Dan bagi teman-teman semua yang mau mengcustom dari aplikasi ini, nanti bisa menghubungi pengembangnya ya, yaitu Kak Amelio. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Kak Amelio yang sudah membagikan suskonnya secara gratis. Dan teman-teman bagi yang mau donasi nantinya ataupun mau mengcustom dari aplikasi ini, bisa menghubungi pengembangnya. Saya akan taruh di link deskripsi. Oke teman-teman, langsung saja. Di sini saya akan mendemokan dari aplikasinya sendiri ya. Untuk tampilannya kira-kira seperti ini. Di sini ada data imun, data vaksin, data anak, terus juga data ibu, data petugas, data Posyandu ya. Sebelumnya saya akan logout terlebih dahulu. Oke, dan untuk tampilan loginnya seperti ini ya, teman-teman. Oke, kita bahas lagi di sini. Kita akan coba masuk dulu ke data imun di sini. Nah, di data imun di sini ada beberapa submenu juga ya, seperti data imunisasi, data vaksin, data anak, data ibu, data petugas, data Posyandu, data penimbangan, terus riwayat vaksin dan tentang Posyandu ya. Di sini lumayan cukup lengkap teman-teman. Mungkin nanti ini juga bisa dikembangkan lagi kalau misalkan ada fitur yang memang kurang lengkap atau fitur yang lebih bagus untuk menambahkan dari aplikasi ini ya. Nah, di sini ada beberapa tabel teman-teman, seperti di sini ada tabel tanggal ya, cetak hasil. Nanti ini hasil dari inputan yang sudah diinputkan dari data imunisasinya itu sendiri. Nah, di sini ada tabelnya, di sini ada ID ya, ini untuk get ID-nya nanti ya, biar untuk mengcluster ya teman-teman, mengcluster dari si datanya. Terus juga ada tanggal imunisasi, nama anak, di sini nama ibu. Terus juga di sini usia saat vaksin, tinggi badan, berat badan berdiri ya, ini umur, yang keduanya berdiri. Terus juga berat badan terlentang, periodenya, nama petugas, nama vaksin dan aksinya. Oke, kita akan simulasikan di sini untuk menambahkan data data imunisasi ya. Oke teman-teman, untuk tabelnya sendiri sini ada tanggal ya. Nah, ini tanggal, nanti misalkan untuk ngasih tanggalnya. Terus juga ini nama anak teman-teman. Nanti ini bisa kita inputkan di menu selanjutnya ya teman-teman, untuk data anaknya. Nah, di sini misalkan ini contoh data anak yang sudah diinputkan. Kita pilih misalkan di sini dapat saja. Terus juga nama ibunya siapa ya, nanti dipilih. Terus usianya berapa, misalkan 8 tahun, tulis aja sebagai contoh 8. Tinggi badannya misalkan 10 ya, 10 berapa, 50 ya, 50 cm, terlalu besar berarti ya. Ya, ini sebagai contoh saja, misalkan 20 ya, 20 cm. Berat badannya misalkan 3 kilo. Terus berat badan berdiri ya misalkan tetap sama 3 kilo, berat badan terlentang sama 3 kilo saja. Ini sebagai contoh ya. Mungkin nanti anak kesehatan akan lebih tahu ya. Terus juga di sini nama petugas ya. Petugasnya siapa. Nah, itu untuk cara menambahkannya. Terus juga kita akan lanjut lagi ke data vaksin atau data imunisasi yang ini ya. Terus kita masuk ke data vaksinnya ya. Nah, ini untuk data vaksinnya teman-teman, nanti juga bisa kita tambahkan. Sebenarnya ini untuk logikanya ya seperti biasa CRUD ya, read, update, delete. Kita bisa menghapus, menambahkan ya, dan mengeditnya. Misalkan kita akan tambahkan dulu ya, misalkan di sini. Nah, ini nama vaksinnya apa, nanti tinggal ditambahkan saja. Oke.
Oke, terus juga misalkan mau diedit, ini data yang sudah ada ya, ini contohnya AB ya, dan lain sebagainya, itu sebagai contoh. Misalkan kita akan edit namanya jadi misalkan BCC ya, seperti itu kita perbaharui. Oke, berhasil. Nah, jadi BCC. Kalau misalkan kita hapus ya tinggal hapus saja. Nah, dan sekarang sudah hilang ya. Seperti itu. Itu di data vaksin vitamin atau vitamin ya. Next, kita akan masuk ke data anak. Nah, ini untuk data anak, apa yang tadi sudah saya sebutkan, teman-teman, kita menambahkan anaknya di sini ya, di fitur data anak. Nah, di sini ada nama anak, nik anak, terus juga tempat lahir, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, nama ibu ya. Oke, di sini nanti bisa kita lihat. Nah, di sini nama anaknya siapa, niknya berapa ya, tempatnya di mana, misalkan di Bandung, misalkan tanggal lahirnya berapa, tinggal dipilih saja, usianya misalkan berapa 3 bulan atau 6 bulan ya, jenisnya misalkan laki-laki atau perempuan, tinggal ditambahkan saja sesuai kebutuhan. Oke, seperti itu ya. Di sini kita akan simulasikan untuk edit juga, teman-teman. Nah, misalkan ini data yang sudah ada ya, yang sudah diinputkan. Misalkan namanya kita ganti jadi Cinta ya. Oke, Cinta, kita perbaharui, klik OK saja, dan namanya sudah berhasil kita perbaharui ya, jadi Cinta. Oke, next, selanjutnya kita masuk ke data ibu. Nah, ini untuk data ibunya. Di data ibu sebenarnya cuman ada 5 tabel ya. Ini ID, terus nama ibu, nik ibunya, alamat ibunya di mana, nomor telepon ibu, actionnya. Seperti itu. Oke, di sini kita akan tambahkan misalkan nama ibu, nik ibunya ya bebas saja ya, biasanya angka ya, berupa angka. Oke, seperti itu. Misalkan nama ibunya misalkan Dewi ya, terus alamatnya misalkan Cibiru. Oke, nomor teleponnya misalkan 082314 sekian lah ya, kita tambahkan. Oke, sudah diproses dan kita akan kembali lagi. Oke, di sini di data ibu juga masih tetap sama, teman-teman. Di sini ada nama untuk tabelnya sendiri, ada nama ibu, nik ibu, alamat ibu, nomor telepon ya, aksinya. Terus juga di sini ada fitur tambahkan, ini logikanya masih tetap sama, yaitu menggunakan cara mudah ya, teman-teman, create, update, delete. Jadi kita bisa menambahkan, mengedit dan menghapusnya. Nah, di sini untuk menambahkan ya, ini nik ibunya nanti tinggal diisi saja, nama ibunya siapa, terus juga alamatnya di mana, nama teleponnya ya. Oke, kita kembali, misalkan kita akan edit, misalkan sini Violet ya. Oke, nama ibunya kita ganti jadi Cinta misalkan. Oke, kita perbarui saja. Oke, dan namanya sudah berhasil kita perbarui, dan kalau bisa menghapus tinggal dihapus saja, kita hapus saja di sini. Oke, dan sekarang sudah hilang ya nama Cintanya ya. Oke, next, kita akan bahas selanjutnya. Ini di data ibu ya, kita masuk ke data petugas. Nah, ini nama petugas, logiknya masih tetap sama, cuman yang membedakan adalah penambahan tabel ya. Dari tabelnya sini ada nama, jabatan, jenis kelamin, tempat tanggal lahirnya di mana, alamat, nomor telepon, dan statusnya. Masih seperti biasa untuk menambahkan di sini, tinggal ditambahkan saja ya, jenis kelaminnya dan lain sebagainya. Oke, misalkan kita akan edit Angga di sini ya. Oke, kita edit juga menjadi Bayu Tutor misalkan. Oke, kita perbaharui. Oke, dan di sini sudah kita perbaharui ya. Nanti kalau misalkan petugasnya mau diedit juga ya disesuaikan saja. Kalau misalnya kita mau hapus ya seperti tadi, kita hapus saja. Nah, itu ya teman-teman. Next, ini di data petugas. Selanjutnya kita masuk ke data penimbangan. Nah, di data penimbangan di sini ada nama anak, nama orang tua, alamat, status, jenis kelamin, tanggal lahirnya, berat badannya, tinggi badan, umur, dan actionnya ya. Nah, action itu maksudnya nanti kalau mau dihapus ya.
kalau mau dihapus ataupun diedit seperti itu kalau misalkan sudah ada datanya. Kalau mau dicetak juga nanti bisa kita cetak di sini kalau misalkan datanya sudah banyak. Nah, ini untuk menambahkannya di sini seperti biasa, tinggal pilih aja nama anaknya yang sudah diinputkan ya. Sini. Oke, tinggi badannya berapa, berat badannya berapa, tinggal ditambahkan saja. Next, selanjutnya kita masuk ke data riwayat vaksin ya, teman-teman. Ini riwayat vaksin. Pilih anaknya siapa, misalkan Cinta. Jadi belum divaksin berarti ya Cinta. Nanti akan ada datanya di sini. Kalau misalkan sudah yang ada jika anaknya sudah divaksin ya, misalkan ini Dapa ya, Dapa ini sudah diimunisasi. Nah, di sini tanggalnya, tahunnya tahun 2021, terus nama vaksinnya di sini misalkan polio 3 ya. Di sini untuk melihat riwayat vaksin anaknya. Next, di sini tentang posyandu ya, itu mah keterangan untuk dari sistemnya ya, teman-teman. Nanti tinggal diisi saja di sini keterangan dari sistem ini, visi misinya apa saja, itu bisa disesuaikan. Terus satu hal lagi yang belum dibahas yaitu di sini ya, user. Sini ada akun petugas, teman-teman ya. Edit akun, riwayat vaksin anak, kritik dan saran tentang posyandu, bantuan dan logout. Oke, kita masuk lagi ke sini ya. Dashboard. Nah, ini teman-teman, data imun, data vaksin, data anak, data ibu, data petugas, dan data posyandu. Nah, ini sebenarnya ini untuk mempermudah ya. Ini kalau misalkan kita klik, nah di sini sudah ada sebenarnya ya. Jadi default dia data fitur-fitur atau menu-menu yang tadi ada di sini ya. Itu untuk halaman dashboardnya saja ya, teman-teman. Jadi ada 6. Lumayan cukup bagus dan lumayan sederhana tapi fungsional ya bagi sebuah proses bisnis di sebuah posyandu seperti itu. Oke, teman-teman, silakan nanti teman-teman dicoba dikembangkan lagi supaya lebih bagus, teman-teman. Atau bagi teman-teman semua yang mau mengcustom, tadi sudah saya katakan di awal, bisa menghubungi dari pengembangnya sendiri yaitu Kak Amelio ya. Dan saya ucapkan terima kasih bagi Kak Amelio yang sudah membuat atau mendevelop sebuah aplikasi posyandu yang lumayan keren ya, cukup keren teman-teman, keren banget ya. Dan bagi teman-teman yang mau mengembangkan atau berkontribusi, nanti bisa mengembangkan aplikasi ini supaya lebih baik lagi. Oke teman-teman, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa bagi teman-teman semua yang baru berkunjung di channel ini membahas tentang programming, desain, dan seputar YouTube ya teman-teman, seperti itu. Dan jika teman-teman ada kritik dan saran, silakan nanti bisa komen saja di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.